Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat, hari terakhir dalam minggu yang sangat luar biasa ini. Rekan trader semuanya, memulai hari yang sangat luar biasa hari Jumat ini. Semoga Jumat ini penuh dengan barokah buat kita semuanya. Tetap semangat terus memasuki hari yang terakhir sampai kita selesai pada hari terakhir minggu ini. Rekan trader, seperti biasa di analisa harian kita pada hari ini, saya akan membawakan banyak sekali tema-tema menarik. Ya, sudah barang tentu diakhiri dengan analisa fundamental untuk beberapa pair ya. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa saya akan membawakan sedikit analisa ya, tema yang sangat berpengaruh atau sangat memberikan pengaruh yang signifikan pada trading yang akan dilakukan pada hari ini. Tema yang saya angkat ini agak sedikit menarik karena menurut saya tema ini sangat jujur. Tema saya ini tidak terlalu menarik buat orang-orang Indonesia karena orang Indonesia senangnya yang praktis, teknikal. Tapi kalau tema berisi ekonomi seperti kayak gini, orang Indonesia tidak terlalu suka. Itu saya juga nggak tahu kenapa. Kenapa orang kita paling suka yang lebih pragmatis ya. Taunya pingin sinyal, pingin aja teknikal, udah selesai. Tapi kalau pingin mengetahui kenapa sampai bisa terjadi seperti kayak gitu, nah ini dia paling jarang diketahui atau paling malas diketahui. Oleh karena itu saya akan coba merubah style tersebut. Dan pada hari ini, saat ini tema yang saya angkat adalah The Fed membutuhkan suku bunga untuk meredam inflasi. Kenapa saya mengambil tema ini, rekan trader? Tema ini saya ambil karena, rekan trader, tema ini saya ambil karena kalau saya melihat dan membaca, ya, kita masuk ke platform dulu. Saya melihat dan membaca, rekan trader, mana itu platform? Oke, kita masuk ke platform. Oke. Kita lihat dulu bagaimana berbicara tentang The Fed. Sudah barang tentu kita berbicara tentang dolar Amerika ya, karena korelasinya ke sana. Kalau saya membaca harian informasi pada hari ini ya, hari ini kenapa tema itu saya angkat karena kemarin ya, tadi malam waktu Amerika, salah satu gubernur atau salah satu presiden Federal Reserve Bank of New York ya, John Williams, dia mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika memiliki banyak kenaikan suku bunga dibutuhkan untuk kenaikan suku bunga di masa yang akan datang. Ya, kenaikan tingkat suku bunga di masa yang akan datang ya, dan melihat tanda-tanda tekanan inflasi yang mulai mendingin. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini rekan trader, dari statementnya si John Williams ini, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa si John William ini memberikan statement bahwa untuk ke depan dia melihat tanda-tanda inflasi ini masih tetap ada ya, tapi dibutuhkan adalah tanda-tanda dari tingkat suku bunga udah mulai mengalami penurunan karena kemarin kenaikan tingkat suku bunga cuma 25 BP, ada kemungkinan juga berikutnya 25 BP. Nah, artinya kalau kita lihat di situ, artinya yang tadinya hawkish sudah mulai berubah haluan menjadi dovish ya, berubah haluan menjadi dovish. Nah, dengan hal tersebut kita bisa lihat bahwa pola kenaikan yang terjadi terhadap pasangan mata uang perlahan namun pasti dia mulai terjadi perubahan ya, mulai terjadi pelemahan ya. Nah, akan tetapi rekan trader, resesi masih saja berlangsung. Nah, oleh karena itu, menurut si John William ini, untuk ke depan masih dibutuhkan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, untuk minimal meredam hal tersebut ya, untuk minimal meredam hal tersebut. Artinya, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga, mau tidak mau akan membuat penguatan terhadap dolar Amerika. Nah, kalau penguatan terhadap dolar Amerika, dia akan membuat implikasi terhadap pasangan-pasangan mata uang lainnya, misalnya Euro USD ya,
Contoh Euro USD, Pound Sterling, Gold, dan mata uang lainnya yang mempunyai korelasi dengan dolar Amerika. Nah, pada kasus kali ini, rekan trader lihat bahwa statement yang dilakukan oleh si John tadi malam itu akhirnya memberikan sedikit penekanan terhadap aset-aset lainnya. Dalam hal ini setelah statement dikeluarkan, pasar bereaksi. Reaksi dari pasar adalah menjadi positif terhadap dolar Amerika. Dolar Amerika mengalami kenaikan yang signifikan. Setelah itu rekan trader lihat di beberapa pasangan mata uang lainnya, rekan trader lihat bahwa setelah reaksi si John ini, setelah reaksi terhadap pernyataan si John, apa yang terjadi? Gold mengalami pelemahan setelah tadi malam dia menembus level 1935 sempat. Dia sekarang turun menjadi 1922 dan sekarang menuju ke 1927. Kalau saya lihat bahwa titik tertinggi resistensi pada gold adalah di sekitaran 1930 ya. Itu ya. Dia akan berusaha sampai di situ. Kalau rekan trader lihat analisa harian, analisa bulanan, tahunan saya juga memprediksikan bahwa dia ini akan bergerak sampai 1933 untuk bulan ini. Nanti bulan depan 1975 ya. Nah, karena saya melihat tendensi masih ada kenaikan. Nah, rekan trader lihat setelah statement yang dikeluarkan, apa yang terjadi rekan trader? Gold mengalami pelemahan, Euro USD pun juga rekan trader lihat dia bergerak sangat sideways ya. Wait and see, terutama pergerakan dari Euro USD ini akan sangat berpengaruh karena hari ini rekan trader, ini kita lihat dulu, saya tunjukin ini dulu. Oke. Nah, hari ini harap untuk diperhatikan bahwa nanti pada pukul, udah keluar ya, GBP udah keluar beritanya, pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada sedikit lagi statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dan hari ini juga ada penjualan rumah lama. Ya, rekan trader lihat kemarin statement yang dikeluarkan oleh Christine Lagarde sangat berpengaruh. Di mana setelah statement itu dikeluarkan, bagaimana Euro USD mengalami kenaikan yang sangat tajam rekan trader. Dia mengalami kenaikan yang sangat tajam kemarin ya. Nah, ini dia mengalami kenaikan yang sangat tajam setelah statement itu dikeluarkan. Begitupun juga gold. Setelah statement itu dikeluarkan, ya, kemarin kan saya udah bilang bahwa kalau rekan trader lihat prediksi saya kemarin, sudah jelas saya bilang bahwa hati-hati untuk gold, statement dari Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde. Sangat hati-hati. Apa yang terjadi setelah statement dikeluarkan, dia mengalami kenaikan yang sangat tajam. Gold naik, ya, sampai titik tertinggi. Setelah itu ya dia mengalami penurunan karena ada statement dari si John Williams ya. Nah, hari ini pun juga seperti kayak gitu. Pasar bereaksi dengan nilai hawkish yang dikeluarkan sehingga membuat dolar Amerika mengalami penguatan. Tapi rekan trader harap diperhatikan nanti masuk di pasar Eropa. Masuk di pasar Eropa, kita bisa lihat tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pergerakan juga, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan memberikan penekanan yang sangat dahsyat terhadap dolar Amerika. Dan kita bisa lihat memang statement yang dilakukan oleh John William ini mungkin cuman reaksi pasar yang sesaat, tapi kita akan lihat nanti, terutama menjelang statement yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, tema kita hari ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh John William bahwa the Fed memang membutuhkan kenaikan tingkat suku bunga untuk meredam inflasi. Nah, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ini sudah barang tentu akan membuat kenaikan yang sangat signifikan terhadap dolar Amerika. Nah, sehingga akan terjadi korelasi yang sangat positif terhadap pasangan-pasangan mata uang lainnya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini ya. Dari sini rekan trader bisa melihat hubungannya antara The Fed, kenaikan tingkat suku bunga, dan pair-pair lainnya. Telah saya jelaskan ya. Dan sekarang kita tinggalkan tema kita akan masuk di analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader,
kita akan masuk analisa teknikal kita ini dengan membahas indeks dolar Amerika. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Rekan trader, kalau lihat di sini indeks dolar Amerika hari ini, saya udah sekali lagi bilang bahwa tendensi hari ini masih sangat bullish sesuai dengan statement yang dikeluarkan. Pasar merespon statement yang dikeluarkan oleh salah satu Presiden Federal Reserve Bank of New York, John Williams, ya, dan ada beberapa orang lagi. Dengan tendensi yang bullish ini, kita akan lihat seberapa besar pergerakannya, rekan trader. Kalau saya lihat di sini, rekan trader, ya, kalau saya lihat di sini, pasangan mata uang ini memang tendensinya bullish, tapi saya tidak bisa bilang bahwa dia akan naik sampai di level tertinggi di sini. Sangat sulit untuk saya bilang tersebut, ya, karena hari ini juga ada tendensi statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Europe. Saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan terbesar pasangan ini dia akan coba mengalami pelemahan sampai di level sini. Oke, sabar. Oke, ya, di sini, ya. Dia akan mencoba sampai pelemahan setelah itu dia akan, menurut analisa saya, indeks dolar ini dia akan sedikit wait and see sampai apa yang terjadi pada statement dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Europe. Oleh karena itu saya lebih main aman di sini. Saya bisa bilang bahwa kalaupun kenaikan pada indeks dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa kenaikan yang paling maksimal itu menurut saya sampai di level sini, rekan trader. Nah, 102.066, dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa kasih statement bahwa dia akan mencoba turun sampai di level 101.653. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak di seputaran sini. Nah, dia akan bergerak di seputaran sini, ya, rekan trader, ya. Waduh, warnanya pink pula. Saya ganti dulu warnanya, jangan warna pink, bahaya ini. Ini kali ya. Nah, ini aja. Nah, warna ini aja biar lebih keren. Nah, jadi menurut saya dia akan bergerak antara 101.653 sampai 102.666. Kalaupun memang ada kenaikan, ya kenaikan dia mungkin yang paling tertinggi ya di sekitaran sini. Sisanya menurut saya tidak terlalu yakin. Malahan menurut saya dia bisa turun. Malahan menurut saya dia bisa turun sampai level yang paling terendah di sini. Menurut analisa saya, dia bisa turun malahan. Segala sesuatu bisa saja terjadi, dan saya bisa bilang malahan dia bisa punya kemungkinan bisa turun. Kita akan lihat pasar terjadi nanti. Oke, selanjutnya kita akan masuk di euro uncle sum dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro uncle sum dolar, rekan trader semuanya? Nah, untuk euro uncle sum dolar, rekan trader bisa lihat pergerakan dari euro uncle sum dolar pada hari ini. Tendensi hari ini dia sudah mulai berubah menjadi bullish setelah pada pasar Asia sangat kuat bearish. Pada masuk menjelang pasar Eropa, kekuatan bullish memberikan tekanan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu kita akan lihat seberapa besar kenaikannya. Nah, perubahan ini karena news aja yang barusan aja terjadi sebenarnya, ya. Perubahan yang terjadi ini karena news. Kita akan lihat seberapa besar kenaikannya. Kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik lagi. Ini kan masih bisa naik dia nih. Minimal dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di sini. Nah, minimal, atau menurut saya juga masih tidak tutup kemungkinan dia sampai level situ. Tapi harus diperhatikan setelah ini apabila terjadi penurunan, saya bisa bilang bahwa dia akan coba turun sampai di level yang paling terendah di level sini. Nah, 1.08236. Sekarang kita lihat karena news baru saja terjadi, ya. Oleh karena itu saya lihat tendensi pasar ini memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Sehingga pasangan mata uang dari Euro USD ini menurut analisa saya, dia masih punya kemungkinan untuk naik sampai level yang paling tertinggi di 1.08575. Ini kita gambar dulu. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini dia, ya. Nah, sampai level terendahnya di sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia masih bisa naik juga sampai di level sini. Apalagi nanti ada news statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Eropa, ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, kita lihat di pound sterling. Nah, kita lihat di pound sterling, rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari pound sterling. Nah, untuk pound sterling, rekan trader, sudah sangat jelas. Kita akan lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling hari ini tendensinya sangat kuat bearish.
pelemahan yang terjadi, dan kita akan lihat seberapa besar akan terjadi pelemahan. Ya, kita lihat di sini dulu. Nah, oke. Kalau saya lihat pelemahan yang terjadi, saya tidak bisa bilang dia akan sampai di level sini. Ya, memang ini paling tertingginya apabila terjadi pelemahan. Dia akan coba pelemahan sampai di level 1.23372. Tapi di saat pembalikan arah sekarang ya, saya bisa bilang bahwa pembalikan arah yang paling maksimal itu sampai di sini. Nah, itu dia. Itu dia ya. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa yang terjadi pergerakan sekarang ini adalah di seputaran sini. 1.23372 sampai 1.23900. Itu adalah pergerakan yang akan terjadi terhadap pound sterling. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga apabila terjadi kenaikan nanti, dia bisa naik sampai di level sini sebenarnya ya. Nah, ini kita ambil asumsi aja, kita mengambil asumsinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Untuk gold rekan trader ya. Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan gold pada hari ini adalah sebagai berikut. Saya pindah dulu. Nah, ini gold. Nah, untuk gold, rekan trader bisa lihat bahwa gold pergerakannya, tendensi gold hari ini masih sangat kuat terjadi bearish. Ya, walaupun tadi sebenarnya sangat kuat bearish sih, tapi setelah masuk di pasar Eropa, kemungkinan penguatan terjadi terhadap gold ini sangat kuat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa gold ini bisa berubah lagi dan bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak tertutup kemungkinan. Oke, kita lihat sekarang. Ya, kita lihat. Oke, setelah dia menembus level 1975, dia mengalami pelemahan. Di sini dibilang bahwa pelemahan, menurut analisa pelemahan terendahnya di sini 1914, tapi saya tidak terlalu yakin. Saya bisa bilang bahwa pelemahan pun kalau terjadi pelemahan dia akan coba minimal di level 1920 ya, atau pelemahannya itu bisa sampai di 1919. Itu adalah pelemahannya. Dan kalau terjadi penguatan ya, saya bisa bilang penguatan paling tertinggi sih di 1935 dia balik lagi. Tapi saya masih tetap bilang bahwa dia ini akan bergerak. Nah, 1935 menurut saya dia akan bergerak sekitaran sini. Nah, dia akan bergerak sekitaran sini. Tapi hati-hati juga kalau menurut saya ya. Hati-hati bahwa dia ini bisa turun sampai di level sini. Sangat hati-hati. Atau tidak tertutup kemungkinan dia akan coba naik sampai ke level yang paling tertinggi 1900. Tapi saya tidak terlalu yakin sih dia naik sampai sini. Saya tidak terlalu yakin. Menurut saya dia akan sehari ini dia akan bergerak. Kalaupun naik paling tinggi itu, kalaupun naik paling tinggi itu menurut analisa saya itu sampai daerah sini ya, 1933, balik lagi ke analisa yang saya buat, dan setelah itu dia akan mengalami pelemahan, dan pelemahan itu bisa saja pelemahannya turun sampai ke 1920 atau 1919. Oke, kita sekarang ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini. Rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang tendensi hariannya masih sangat kuat bullish, walaupun sekarang terjadi penekanan terhadap pasangan mata uang ini ya, dan kita akan lihat seberapa besarkah pergerakannya. Tendensi bullish masih ada ya. Menurut analisa saya, dia ini oke. Dia akan mencoba turun dengan kerendahan yang paling maksimal itu di seputaran 128.369 ya. Dia akan mencoba dulu turun sampai di level sini, sampai di level sini. Oke, 108.572. Kalau lewat dia akan lanjut terus ke 108.369, dan apabila dia terjadi pembalikan arah lagi, dia naik lagi ke atas ya, saya asumsikan bahwa kenaikan dia paling maksimal ya kembali lagi di seputaran sini. Kembali lagi ya, 129.174. Oleh karena itu, pergerakan dari pasangan USD Yen Jepang ini adalah dari seputaran 129.174 turun menuju 128.369. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian yang saya bawakan. Saya berharap semoga analisa ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti saksikan kupas tuntas gold. Setelah ini saya akan mengeluarkan videonya lagi, dan saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini memberikan sedikit gambaran terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya.
Salam Profit Indonesia.